Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus shalihat wa birahmatihi tatimmul mukawwanat wa bimaghfiratihi tatimmul hasanat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hatta yaumil qari'ah, amma ba'd. Sadatal kurama wa masyayikhanal a'izza, para masyayikh, para kiai, para sesepuh bini sepuh, kiai ngetutno kursi, wa bimuqaddami haula, panjenenganipun Abah Yai Abdul Khaliq, juga panjenenganipun Kiai Haji Abdul Bashir Zuhri, seluruh para masyayikh adamahumullah fi izzatihim. Yang saya hormati, nggih ngiup-ngiup, dan yang saya banggakan, Bapak Bupati Manokwari beserta Wakil Bupati, Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Manokwari, Bapak Kapolres, nggih. Ini cukup niki. Ketua-ketua organisasi Islam se-Kabupaten Manokwari, leres nggih. Kepala-kepala distrik, juga kepala-kepala kampung. Gembon, Mir, mendengarkan dari jauh tidak apa-apa, biar seperti radio. Seluruh jajaran pengurus Nahdlatul Ulama, Mustasyar Syuriah, Tanfiziyah, badan-badan otonom, juga lembaga, hadir dari wilayah, juga badan-badan otonomnya, hadir dari muslimat dan fatayat, dari wilayah maupun dari cabang dan anak cabang. Panitia penyelenggara Tabligh Akbar resepsi peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama, para nahdiyin nahdiyat, dan tidak lupa para kursi-kursi yang kosong. Yang saya hormati, dalam rangka peringatan 1 abad NU, beberapa waktu yang lalu
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, disingkat Ketua Umum PBNU. Kalau di Jakarta Ketua Umum, kalau di sini umumnya Ketua Gus Ali atau Ketua enggak umum. Ketua Umum PBNU menyampaikan bahwa dalam peringatan 1 abad NU bukan hanya untuk hura-hura, tetapi pada intinya adalah mencari keberkahan. Oleh karena itu malam ini ingin saya menyampaikan kepada Gus Yahya Saquf sebagai Ketua Umum PBNU bahwa di Manokwari bukan hanya keberkahan, tapi juga ada kerahmatan, juga ada rizki, dan juga ada kehormatan. Ada kerahmatan, ada keberkahan, ada rizki. Apa itu? Hujan. Alhamdulillah. Allah menyampaikan ayat tentang hujan, berpuluh-puluh ayat. Dalam surat Asy-Syura ada, dalam surat Qaf ada, dalam Al-Baqarah ada. Hujan itu punya 4 fungsi: keberkahan, kerahmatan, anugerah, dan rizki. Maka di Manokwari malam ini jauh lebih sempurna dari himbauan Ketua Umum PBNU yang hanya bicara keberkahan, tetapi di sini ada rahmat. Alhamdulillah. Di antara rahmatnya Ketua PCNU Gus Ali Mustafa, alhamdulillah malam ini kaya mendadak. Alhamdulillah. Ada kerahmatan, ada rizki, ada nopo keberkahan. Jadi lebih lengkap dari apa yang disampaikan oleh Ketua Umum PBNU, walaupun disampaikan oleh umumnya Ketua PCNU. Alhamdulillah. Yang kedua, Pak Bupati, ternyata di sini itu lebih banyak PB-nya daripada di Jakarta. Karena dari kemarin, dari tadi siang saya melihat semua mobil itu PB. Semua mobil di Manokwari leres PB. Jadi kalau di Jakarta PBNU, di sini PB itu di jalan-jalan banyak. Alhamdulillah. Inilah Manokwari. Dan rizkinya di berbagai cabang saya memberikan pengajian. Belum ada seorang bupati menyumbang acara 200 juta. Dengan uang pribadi 30 juta. Ini beliau betul-betul NU, maknanya nomboi ulama. Nahdlatul Ulama dipilih oleh para ulama bukan menyebut dengan kata Nahdul Ulama, bukan Nuhudul Ulama, tetapi Nahdul
nahdatu. Kalau nahdu itu bangkit sekedar bangkit. Kalau nuhudu itu bangkit tanpa arah. Kados jenengan niku wau kudanan terus bangkit tanpa arah. Kalau nahdatu menunjukkan kata marrah, artinya sekali bangkit tetap bangkit menuju Islam ahli sunnah wal. Maka di sini penting peranan ulama, sebab di dalam kitab Mukhtarul Ahadis orang membutuhkan ulama itu bukan hanya di dunia, bahkan ketika kelak kita masuk surga, amin, kita masih butuh kepada ulama. Di surga tidak butuh Kapolres, nuwun sewu Pak Kapolres. Karena di surga tidak ada copet, tidak ada kriminal. Di surga tidak butuh Densus 88 karena di surga tidak ada teroris. Tapi di surga orang butuh kepada ulama. Anda bisa baca di dalam kitab Mukhtarul Ahadis bahwa inna ahlal jannati hum yahtajuna ila ulamaihim kama hum yahtajuna ila ulamaihim fid dunya. Penduduk surga itu semuanya butuh kepada kiai, butuh kepada ulama, sebagaimana kita membutuhkan kehadiran ulama di dunia. Mengapa kata Nabi li'annahum yazurunallah yaumal jumu'ah. Pada setiap hari Jumat ahli surga niki cocokan, insya Allah yang hadir semuanya ahli surga. Walaupun saya yakin tidak ada satupun yang malam ini mau berangkat ke sana. Semua ahli surga kalau hari Jumat sowan kepada Allah. Fayaqulullah, kemudian Allah berfirman, bertanya kepada ahli surga, tamannau ala ma syi'tum. Kalian ingin apa? Sampaikan. Kalian ingin apa? Sampaikan. Karena penghuni surga itu dinamis dan keinginannya berkembang. Ada yang ingin bidadarinya kurang ceking, kurang langsing. Ada yang ingin makan ini, semua ingin menyampaikan, tetapi karena haibahnya Allah mereka terdiam. Fayaltafituna ila ulamaihim, kemudian mereka berpaling, kemudian mereka menghadap kepada para ulama untuk menyampaikan aspirasinya kepada Allah. Maka seluruh ulama adalah dewan perwakilan rakyat surga. Amin. Bon donga mawon muga-muga ndang deres. Biar tambah rahmat nggih. Saya ingat ada seorang Nasruddin Al-Haujah, itu seorang satirikal dari Bani Saljuk. Dia menyampaikan, saudara-saudara, hujan adalah rahmat. Rahmat dari Allah. Karena kiainya sudah siap ngaji Gus, tapi rakyat masyarakatnya belum datang karena hujan. Maka dari mimbar dia mengatakan, saudara-saudara, hujan itu rahmat, jangan takut kepada basah. Maka semua santrinya datang dalam keadaan basah kuyup. Ketika ngajinya selesai, kiainya mau pulang bingung karena hujannya masih deras. Akhirnya kiainya lari dengan loncat-loncat. Santrinya ngomong, yai hujan rahmat. Dari yai ini, aku mangkane melayu supaya orang idai rahmat. Bun, dikasih hujan alhamdulillah, dikasih terang alhamdulillah. Kalau kita dikasih hujan lalu menggerutu, bayangkan betapa marahnya Allah. Sampean datang berkunjung ke rumah teman, dikasih teh, kemudian bilang, lah kok teh. Dikasih air kok, lah kok banyu.
dikasih hujan oleh Allah kok hujan. Maka kita minta ampunan kepada Allah, mudah-mudahan hujan ini awal pertanda dari keberkahan Manokwari, insya Allah di bawah pimpinan beliau Bapak Bupati, amin. Para Bapak Ibu yang saya hormati, kan Gus Ali tadi ada santunan untuk NU, insya Allah habis ini ada santunan untuk Mubalik. Ada santunan untuk anak yatim, itu pernah saya ngaji di Magetan. Anak yatim semuanya naik ke panggung, kemudian dapat kresek, dapat tas, dapat uang. Ada anak kecil di bawah nangis bilang sama ibunya, "Bu, kapan aku yatim?" Jari ibu nang dungakno bapak mundang mati. Jadi ini ulama. Maka satu abad NU, menurut persepsi saya, apa yang harus dibangkitkan dari peringatan satu abad menuju abad kedua, pertama adalah al-wa'yu ad-din. Al-wa'yu ad-din, kesadaran beragama. Yang kedua al-wa'yu al-ijtimai, kesadaran bermasyarakat. Alhamdulillah tambah deres nggih. Yang ketiga al-wa'yu al-ilmi, kesadaran berilmu pengetahuan. Yang keempat al-wa'yu an-nidhami, kesadaran berorganisasi. Dan yang kelima adalah al-wa'yu al-hukumi wasyu'abi, kesadaran berbangsa dan bernegara. Ini dilanjut napa mboten niki? Nggih, pun. Pokoke kula ngomong mawon, ada al-wa'yu ad-din, kesadaran beragama. Apa isinya ad-din? Ada 3, al-Islam, al-iman, dan al-ihsan. Mohon diulangi, al-Islam, al-iman, al-ihsan. Islam itu ibaratun anil af'al, kalau iman itu ibaratun anit tasdiq. Kalau al-ihsan itu kesadaran terhadap keberadaan Allah Subhanahu. Orang beriman belum tentu bertakwa. Benar apa enggak ini? Belum jaminan kalau seorang ibu sing kudu ngembrukut berarti anti nyelatunan. Nggih napa nggih? Belum tentu anak muda yang memakai jilbab berarti anti pacaran. Betul apa enggak? Belum jaminan bahwa orang yang ahli tahlilan berarti anti rasan-rasan. Bener dah? Orang yang percaya kepada hisab belum tentu melahirkan sikap oposisi terhadap keserakahan. Percaya dengan hisab, percaya tapi geragas jalan terus. Nggih napa nggih? Islam yang tidak berihsan punya potensi menjadi penipu berkedok agama. Iman yang tidak berihsan punya potensi penipu berkedok ibadah. Oleh karenanya, dengan satu abad NU kita tingkatkan kesadaran uluhiyah, kesadaran keberadaan Allah Subhanahu. Kan Allah mengajarkan yang ringan-ringan saja. Misalnya kalau orang mau makan baca bis, ayo nyaut meskipun tinggal sedikit, yang lain ada di ujung. Kalau mau makan baca bis, selepas makan baca ham. Kalau mendengar berita Ibu Sari meninggal dunia, kalau ada undangan, Bu, nanti malam saya mohon hadir ke rumah saya resepsi pernikahan.
Siapa bilang alhamdulillah? Insya ada bentuk kesadaran menghadirkan Allah, kehadiran Tuhan dalam urusan-urusan yang kecil. Contoh pada urusan yang makro, kalau lama tidak ada hujan, solusinya adalah sholat. Namanya sholat istis. Kalau kebanyakan hujan, katanya apa kata pawang? Ada orang bilang kalau punya hajat besar, itu ketua panitianya atau paling tidak ketua PCNO-nya nggak boleh mandi dari pagi. Ini tadi ketua PC-nya habis subuh sudah keramas. Jadi akhirnya hujan. Jadi kalau ada lama tidak ada hujan, solusinya bukan hujan buatan, tapi sholat. Kalau ada gerhana matahari, gerhana rembulan, Allah tidak mengatakan ambil dong teleskop Hubble, lakukan penelitian tentang astronomi dan astrofisika. Enggak. Allah bilang, Nabi bilang, agama mensyariatkan sholat Jadi urusan sholat, urusan alam persada, solusinya adalah ketuhanan. Kalau ada gempa, ajaran Islam mengajarkan membaca kunut namiroh, kunut nazilah. Ada gempa kunut nazilah, ada gerhana sholat. Lama tidak ada hujan, sholat. Saya ini kalau diminta untuk memimpin sholat istisqa, pasti saya tolak, Yai. Iya na udan, na ora udan, remek aku. Jadi di Jawa Timur pernah di Gresik, saya ngaji, di tengah ngaji hujan datang Pak Bupati. Saya bilang jangan buyar, ayo baca surat Tabbat 3 kali. Baca bersama Tabbat 3 kali, hujan selesai. Masya Allah, keramat saya di Gresik. Kalau saya ngaji di sana belum turun dari mobil banyak orang bawa aqua, minta disuwuk. Pada saat yang berbeda, saya pengajian di Jawa Tengah. Ketika saya ngaji hujan, orang saya bilang jangan bubar, baca Tabbat 3 kali, tambah dawers. Jadi ini solusinya, solusi ketuhanan. Kalau ada gerhana sholat, ada gempa kunut nazilah, banyak hutang membaca waqiah. Makanya kalau santri saya sergap sholat duha itu pertanda telat kiriman. Takut ditagih hutang, baca ayat kursi. Kalau yang nagih tetap datang, dibaca sak mejo-mejone. Coba, jadi begini. Nek duwe bojo kok cerewet Gus Ali, diwacana summum bukmun umyum. Ini doa kanggo mbungkem cangkem kiri. Diwacana bojo tambah banter juguke. Jadi di sini ada hal-hal yang bersifat solusi ketuhanan. Itu namanya al-wa'yu ad-dini. Maka di NU tetap digalakkan apa yang disebut dengan tahlilan, ada dibaan, ada yasi. Allah karek mana loh. Ada diba. Karena NU itu sukaan. Diba jadi diba, yasin menjadi budaya, yasi. Tahlil itu ajaran menjadi tahli. Coba. Napa malih Gus? Non. Rasan-rasan wae ya dadi rasan-rasa. Jadi adaan. Ini budaya-budaya keagamaan. Karena itulah maka kita masih harus meningkatkan. Karena apa? Karena NU itu pernah singgah di langit. Ketika Mbah Yai Hasyim Asy'ari disodori Pancasila, di antara perumusnya adalah putra beliau Kiai Wahid Hasyim
ramane Gus Dur, namanya Kiai Wahid Hasyim. Kiai Wahid Hasyim salah satu perumus yang merumuskan dasar negara, merumuskan Pancasila. Ketika disodorkan kepada Mbah Hasyim, beliau untuk bisa menerimanya, beliau sholat dulu. Sholat itu membaca setiap rakaatnya, membaca surat Kahfi 41 kali, dan rakaat berikutnya membaca surat At-Taubah 41 kali. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholat beliau 2 rakaat. Apakah Pancasila diterima atau tidak? Mbah Hasyim istikharah. Beliau sholat 1 rakaat yang pertama setelah Fatihah membaca surat Al-Kahfi berapa kali? 41. Rakaat kedua membaca surat At-Taubah 41 kali. Setelah itu beliau yakin dengan izin Allah, saya menerima Alhamdulillah. Coba ini. Jadi pernah singgah di langit 41 kali. Jangankan pengurus Sabang, pengurus wilayah angkat tangan. Gini bang. Bagaimana sholat 1 rakaat Al-Kahfi 41 kali? Ini ada orang baru masuk Islam. Dia sholat di masjid, imamnya membaca surat Al-Baqarah. Panjang apa enggak? Panjang apa enggak? Panjang. Habis sholat imamnya ditemui, Mbah, niki wau sing jenengan waos nopo? Al-Baqarah. Artinya apa, Mbah? Sapi. Dan besok yang imami siapa, Mbah? Insya Allah saya aduh bongko aku. Besok yang dibaca apa, Mbah? Besok cukup surat Al-Fil. Al-Fil itu kan alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Al-Fil. Dia tanya, artinya apa, Mbah? Gajah. Lah kok tidak mau berangkat karena mikir sapi saja lamanya begitu, bagaimana gajah? Coba ini bahas. Ketika muktamar kedua, lambang NU belum ditulis oleh Mbah Yai Ridwan. Mbah Kiai Ridwan itu seorang ahli pelukis. Beliau bisa melukis apapun dengan cara mata ditutup. Bahkan kalau menghitung, membikin burung saja, mana bulunya dan mana matanya, itu Mbah Yai Ridwan dengan mata tertutup bisa tepat. Tapi ketika diminta oleh Mbah Hasyim untuk menulis lambang NU, beliau istikharah. Sampai menjelang muktamar kedua di Surabaya, lambang itu belum jadi. Karena apa? Membikin lambang NU tidak semudah membikin gambar partai. Gini apa nggih? Lambang partai kau bikin gambar apa? Insya Allah mboten kualat. Tapi nek NU kok salah. Beliau istikharah berkali-kali, gambar tidak tampak. Oleh Mbah Yai Wahab Hasbullah diberikan ijazah bacaan agar bisa bermimpi melihat di langit. Beliau kemudian membaca itu beberapa hari, mimpi melihat gambar NU. Melihat gambar itu di langit. Gambarnya adalah jagat dengan segala perniknya. Kemudian beliau bangun, beliau wudhu, kemudian sholat 2 rakaat, digambar oleh Mbah Yai Ridwan. Tidak cukup itu, disowankan kepada Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Kemudian diminta untuk menambah tulisan Arab Nahdlatul. Makanya kalau ada orang bicara Arab, tidak ada yang merasa gumun walaupun nggak tahu artinya. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Kalau tadi ada qari'ah membaca Qur'annya, langsung dijawab Allah, artinya apa? Garuh aku. Allah, ada kiai doa Rabbana hablana min, amin, amin. Padahal juga banyak yang nggak tahu artinya. Tapi karena ini bahasa mukjizat, maka NU di tengahnya ditembus dengan tulisan Nahdlatul. Nah, tidak cukup itu.
Oleh Mbah Hasyim disuruh menyuwankan kepada Mustasyar Am Mbah Yai Nawawi dari Sidogiri, kemudian Mbah Yai Nawawi istikharah lagi. Jadi urusan NU juga urusan langit. Beliau istikharah, kemudian diberilah gambar tampar. Tamparnya lubangnya 99, lambang dari Al-Asmaul. Lagi-lagi Al-Asmaul, Asmaul Husna. Kemudian diikat di bawah ada 2. Di situ agak melingkar, bukan berarti NU ini bulat, tetapi ada 2 arah. Ada hubungan dengan Allah vertikalnya, ada hubungan dengan manusia horizontalnya. Makanya NU tidak hanya ngurusi orang mati, tapi harus ngurusi orang NU tidak hanya sukses tahlilan, tapi harus sukses membina, membangun perekonomian. Makanya bukan hanya urusan langit, tetapi yang kedua ada al-wa'yu al-ijtimai, kesadaran bermasyarakat. Bersama dengan saya Ar-Rahimun bareng. Sing jawabe kompak tak dungakno iso umroh. Dungaku niki mandi. Insya Allah saya tidak berani mendoakan haji. Mergo syarat yang berat bagi haji itu adalah apa Gus? As-sabru bil antrian. Jadi kalau di Jombang tuh antrinya lebih dari 30 tahun. Entah kalau di sini saya nggak tahu. Bareng Ar-Rahimun yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ulangi. Ar-Rahimun yarhamumur rahman. Para penyayang akan disayang oleh yang maha penyayang. Para penyayang akan disayang oleh yang maha. Apa pesan moralnya? Sayangilah penghuni bumi, kau akan disayang oleh penghuni langit. Ada sinergitas, bukan hanya urusan langit, tapi juga urusan bumi. Kalau engkau ingin dicintai yang di langit, maka cintailah yang di bumi. Kalau engkau ingin dicintai yang di langit, maka cintailah penduduk. Sujud ketok ngambung karpet, tapi suaranya berbeki langit. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka kalau sujud baca tasbihnya keras apa pelan? Pelan. Jadi kalau sujud itu baca tasbihnya pelan. Seolah-olah bisi karpet, tapi suaranya berisik dan gaduh di langit. Mangkana moco tasbih waktu sujud jangan keras-keras. Mundak langite ceblok, paham nggih? Mangkana moco subhana. Kalau ada orang sujud membaca tasbih keras, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, yakin ini anak TPQ belajar pasolatan. Gini apa nggih? Jadi kalau demikian, maka yang diurusi NU bukan hal-hal yang hanya berkaitan dengan doa, tetapi juga hubungan baik kemasyarakatan. Artinya apa? Kalau di dunia urusannya baik, insya Allah di langit juga baik. Paham ya? Sekarang begini. Apa contohnya kalau urusan langit, urusan bumi? Coba saya ingin menguji orang sini pernah ngaji enggak? Puasa itu urusan manusia dengan Allah, betul apa tidak? Bahkan Allah dalam hadis qudsi mengatakan as-saumu li wa ana ajibi. Puasa itu urusanku kata Allah, pahalanya tidak saya viralkan kepada malaikat, bahkan kepada Nabi pahalanya tidak boleh viral. Itu urusan saya kata Allah. Berarti puasa urusan dengan Allah. Gini bagi. Tapi sekarang saya tanya, kalau ada orang sudah lanjut usia tapi tidak kuat puasa, gantinya istighosah atau bayar fidyah?
Ora patek kompak kok. Kalau ada puasa itu urusan hamba dengan Allah. Tetapi kalau ada orang yang lanjut usia tidak mampu berpuasa, gantinya istighosah atau bayar fidyah. Fidyah berarti beras. Gini bagi. Makanya sering saya sampaikan, tasbih penting, tas kresek karek muni penting mau. Surat Fatihah penting, surat tanah, wirid, duit. Nak muni penting kok kompak nih. Jadi ini satu contoh lagi misalnya. Kalau ada khotib pidato di bulan Ramadan dan sering kok ora deres-deres ya apa yo. Khotibnya pidato, saudara-saudara, bulan Ramadan adalah bulan di mana maghfirah Allah sangat besar turunnya. Dosa-dosa diampuni, az-dzunub maghfurah, al-a'mal mudha'afah, amal-amal dilipat gandakan. Betul, tetapi pahala puasa itu tidak cash. Pahala puasa tidak cash. Dia masih mu'allaq bainas sama'i wal ard. Dia masih menggantung antara langit dan bumi. Kapan diturunkannya? Hatta tu'ta zakatu fitri, sampai orang itu mengeluarkan zakat. Zakat berarti beras. Gini apa nggih? Saya tanya, kalau waktu hari raya kurban, saya tanya, bagus mana orang Manokwari takbiran kenceng semalam, paginya nggak motong kambing. Ada yang paginya motong kambing, malamnya tidur nggak takbiran. Ayo, bagus mana? Malamnya Allahu Akbar, takbiran. Paginya nggak motong kambing. Yang satu paginya motong kambing kurban, malamnya nggak takbiran. Bagus mana? No kan? Ini kan orang lapar-lapar daging kan begini. Nabi tidak melarang musolanya dimasuki orang yang tidak takbiran, tapi Nabi melarang musolanya dimasuki orang kaya yang tidak mau memotong kurban. Coba, kurban berarti kambing, kurban berarti sapi. Ini kata ketua Banser tadi itu. Kurban, jadi urusan dengan Allah juga urusan daging. Paham tidak ini? Ada lagi satu contoh. Kalau ada orang haji, saya doakanlah mudah-mudahan yang sudah haji, hajinya mabrur. Ada orang haji mendahulukan umrohnya, mengakhirkan hajinya, namanya haji tamattu. Kalau ada orang hajinya tamattu, saya ingin bertanya, dendanya itu tahlilan atau membayar dam? Dam. Selangit apapun urusan haji, tetap urusan bumi. Makanya untuk ke depan NU, urusan kemasyarakatan sangat penting sekali. Abad kedua NU ini, di samping al-wa'yu ad-dini, jangan lupa al-wa'yu al-ijtima'i. Ini urusan dengan masyarakat itu sangat penting. Saya ingin bertanya begini, kalau ada orang mati di masjid, misalnya, itu orang baik apa enggak? Kalau ada orang begini, Masya Allah, Bu Sri, ada namanya Bu Sri? Enggak ada ya? Pada waktu di masjid, habis sholat, kemudian beliau les wafat. Masya Allah, bagus sekali Bu Sri. Matinya saja di masjid. Oh, masih bagus lagi, namanya Pak Yanto. Ada Pak Yanto sini? Enggak ada ya? Pak Yanto itu habis sholat tahajud baca Quran di masjid. Habis itu tiba-tiba dia wafat. Coba matinya saja baca Quran. Husnul khotimah apa enggak? Tanda-tanda husnul khotimahnya ada. Tetapi Allah lewat nabinya memberikan ancaman. Yamkutullah qati'ar rahim walau mata jaufal Ka'bah. Apa kata Nabi? Jangankan matimu di musola, jangankan matimu di masjid, kata Nabi, matilah kau di Masjidil Haram, di dalam Ka'bah sekalipun,
Tapi kalau dengan masyarakat lain engkau suka memutuskan tali persaudaraan, matimu tercatat sebagai su'ul khatimah. Na'udzu. Ini urusan al-ijtima'i, urusan kemasyarakatan. Oleh karena itu surga itu tidak monopoli kiai. Betul apa tidak? Surga itu bukan monopoli MUI. Surga itu adalah milik orang yang bertakwa kepada Allah, siapapun dan apapun profesimu. Artinya surga itu adalah bisa diraih oleh siapapun. Pedagang bisa, maka orang NU harus ada yang pedagang sukses. Saya doakan mudah-mudahan rizkinya lancar. Rizki itu penting. Gini bagi, acara seperti tidak akan berjalan tanpa ada dana. Maka NU, kata Kiai Muhyiddin Muzadi dulu almarhum, beliau sebagai salah satu rais am, bahwa NU itu juga Nahdlatul Ulama, NU itu juga nurut ulama, NU juga nunut ulama. Kalau bikin acara NU juga narik urunan. Ngoten ya nggih. Nah, ini mudah-mudahan rizkinya diberikan oleh Allah keberkahan. Amin. Jadi ada al-wa'yu al-ijtima'i. Di samping itu pada abad kedua, ini kan sudah ada LKNU, ada LKKNU ya. Kemudian ada lembaga untuk pengembangan perekonomian. Ini di NU ini alhamdulillah, mudah-mudahan disokong oleh Bapak Bupati. Alhamdulillah. Beliau, saya tidak bisa memberikan ceramah seperti beliau. Masya Allah suaranya luar biasa. Maklum biasa jadi kampanye. Gini Bang. Kalau saya kan nggak biasa jadi jurkam, tapi luar biasa Pak. Saya apresiatif sekali terhadap panjenengan. Ini tadi sampai mana saya? Ada al-wa'yu al-ilmi, kesadaran berilmu pengetahuan. Tidak ada agama yang paling banyak kitab sucinya berbicara tentang ilmu pengetahuan melebihi Islam. Ada 960 ayat bicara tentang ilmu. Maka mudah-mudahan kan sekarang di NU sudah ada ASDANU, asosiasi dosen. Kemudian ada Pergunu, Persatuan Guru Nahdlatul Ulama. Kemudian dari dulu sudah ada namanya Ma'arif, itu pengembangan dari Taswirul Afkar yang dulu didirikan oleh Mbah Yai Wahab Hasbullah. Karena apa? Karena ilmu itu ini begini ya. Hal yastabil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Kata Al-Qur'an begini. Samakah orang pandai dan orang bodoh? Al-Qur'an bertanya tapi enggak jawab. Kenapa? Karena jawabannya diserahkan orang Manokwari. Nah, makanya sampean jawab. Sini Quran bertanya. Wahai orang Manokwari. Nah, sekarang ini ada yang bicara na'am, bisanya cuma na'am. Katanya, hal yastabil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun? Allah bertanya, samakah orang pandai dan orang bodoh? Tidak sama. Gajinya tidak sama. Betul apa enggak? Kok tahu? Kalau orang bodoh ngangkat batu sebesar pantat gajah dari kali, gajinya sehari 200.000. Tapi orang pinter ngangkat batu kecil, gajinya 20 juta, batu ginjal. Tidak sama. Gajinya tidak sama. Apalagi bayarannya tidak sama. Gini bagi, tempat duduknya tidak sama. Yang satu di panggung, yang satu kehujanan. Alhamdulillah. Tidak sama. Gayanya tidak sama. Gini bagi, tidak sama semuanya, bahkan nyolongnya tidak sama. Gini bagi, orang nyolong sapi, nyolong kambing, copet orang bodoh. Tapi kalau orang berilmu lalu pegang jabatan, itu nyolongnya cukup dengan pulpen. Yang dicuri miliaran, bahkan triliunan. Tapi di mana-mana kadang orang tetap memanggil yang terhormat, padahal maling. Kenapa? Karena berilmu. Maka al-ilmu bareng hujjatun laka wa hujjatun alaika. Ilmu bisa memberikan
anugerah untukmu, tapi ilmu bisa menjadikan bencana bagimu. Karena itulah maka ilmu disandarkan tetap kepada Allah. Dulu ketika saya masih di Al-Azhar, saya menulis konsep tentang ilmu pendidikan, ada 2. Itu tahun 2004. Saya tulis ada allama bil qalam, bareng. Allah mengajarkan lewat pena, teaching by using pen, transfer of knowledge, mentransfer ilmu. Yang kedua bareng, allamal insana malam. Apa isinya? Keberkahan. Allama bil qalam melahirkan sarjana hukum, tapi allamal insana malam ya'lam melahirkan keadilan. Benar apa enggak? Allama bil qalam melahirkan sarjana ekonomi. Allamal insana malam ya'lam melahirkan kedermawanan. Allama bil qalam melahirkan sarjana pendidikan, tapi allamal insana malam ya'lam melahirkan kesabaran. Allama bil qalam melahirkan sarjana dakwah, tapi allamal insana malam ya'lam melahirkan keikhlasan. Maka NU membangun keduanya, sinergitas antara reality dunia langit dengan dunia bumi. Maka mudah-mudahan NU semakin jaya, amin amin. Ini al-wa'yu al-ilmi. Maka anak-anak NU harus belajar yang lebih tinggi. Jangan begini, alah ini bapak ibu cuma tani, cuma punya sawit sedikit, kamu mau jadi apa? Dalam catatan buku sejarah, 2/3 presiden Amerika itu anaknya buruh tani. Coba, siapa tahu ke depan bahwa menteri agama adalah dari Manokwari. Yo, siapa tahu? Saya juga nggak tahu. Gini bang, yang ditulis dengan tinta emas tentang pendidikan, the answer for all national problem comes down to a single word, education. Ngerti apa betul? Podo. Itu adalah bapaknya buruh tani Brambang. Coba, anaknya petani, anaknya buruh tani, kemudian menjadi presiden. Bayangkan. Oleh karena itu anak-anak muda NU baik di IPNU atau IPPNU tetap untuk belajar S1, S2, S3, kalau perlu jadi profesor semua. Alhamdulillah. Yang ke depan, karena tantangan NU semakin besar dan lapangan perjuangan NU semakin luas, maka dibutuhkan kaum intelektual. Mudah-mudahan anak-anak sini semuanya allama bil qalam, allamal insana malam ya'lam. Amin. Yang keempat, kok gak deres toh? Tak konutan. Al-wa'yu an-nidham, kesadaran berorganisasi. Tidak ada istilah NU struktural dan NU kultural. Paham ya? Kultur NU ada, tetapi kalau membuat istilah jangan NU struktural dan NU kultural. Tetapi memang NU sebagai struktural itu lahirnya dari kultur. Sebelum menjadi jam'iyah, NU adalah jamaah. Visi dan misi NU, visinya, misinya dulu dibangun oleh kiai sama. Dari mulai abad 14, ketika gerakan Islam datang di Parawali Songo. Beliau mendirikan pondok pesantren. Nama pondok pesantren berarti budaya. Pondok artinya funduk. Funduk bahasa Arab artinya penginapan. Pesantren dari kata syantra. Syantra adalah makhluk suci yang boleh menafsirkan kitab Rigveda, Atharva Veda, dan kitab Samaveda. Maka para wali dulu mengistilahkan bukan sholat tapi sembahyang. Ya Pak. Bukan musola tetapi langgar, karena langgar dekat dengan kata sanggar. Maka mengganti istilah syahadatain menjadi sekaten. Karena sulit membaca ghafuro, dibangunkanlah gapuro.
Coba. Karena dalam istilah pewayangan, ketika disuruh baca syamir khairan fatruk ma bagha, samir tancapkan kebaikan, tinggalkan keburukan, sulit, maka samir oleh orang Jawa diganti semar. Khairan menjadi gareng, fatruk menjadi petruk, mabagho menjadi bagong. Karena lisanul Jawa lisanut tempe watahu ma'almi wal ote. Loh, kalau kita bilang Syawal Dzulqa'dah susah, ya Syawal selo besar, suro sapar, mulut kowe gak mulutan. Maulid Nabi menjadi mulutan, padahal mulutan dari kata mulut. Mulut itu babun minal cangkem wal cocot. Jadi orang bilang begitu karena lisannya. Maka ini Islam yang dibawa oleh para wali adalah Islam gaya yang disampaikan oleh Gus Ali tadi, tawassut, ada tawazun wal i'tidal. Jadi tidak keras, mereka menyatu dengan budaya, menyatu dengan budaya. Maka kemudian lestarilah, karena Islam yang dibawa oleh Nabi itu kafah, universal, kosmopolit. Napa mana bahasa non? Kafah, universal, kosmopolit. Napa mana Gus? Ya pokoknya keseluruhan. Tetapi karena dia harus bersentuhan dengan manusia sebagai objek, dan manusia dibenarkan Al-Quran sebagai syu'ubah wa qabail. Ada syu'bah, ada qabilah, ada suku-suku, dan semuanya itu adalah lita'arafu. Maka Islam NU datang dimanapun berada, dia pasti membawa kedamaian. Kalau NU datang tidak membawa kedamaian, bukan NU. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau orang yang sana bilang Allahu Akbar, NU cukup Allahu Akbar. Ini bagaimana? Kalau sana bilang la ilaha illallah, cukup la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gini bagaimana? Jadi ini saya melihat ada ajaran yang bersifat khair, tetapi ada ajaran yang bersifat ma'ruf. Ma'ruf berarti berkaitan dengan situasi, kondisi, dan proporsi, dan posisi. Tidak hanya cukup dengan benar, tetapi baik. Ini ajaran NU. Bukan hanya benar, tapi harus baik. Bukan hanya baik, tapi harus pantas. Gini bang? Loh, menjual es itu baik, tapi kalau menjualnya di musim hujan, jadi saya melihat ini, makanya perintahnya adalah al-ma'ruf. Al-ma'ruf itu dekat dengan kata urfan, dekat dengan kata ma'rifah. Maka para ulama NU sebagai rijalul ummah, community leader, stylity of kiai bisa berbeda karena berhadapan dengan masyarakat yang berbeda. Ini Mbak Yai Imron Hamzah dulu, Rais Wilayah NU Jawa Timur, menceritakan ono kiai ning desa di pinggir pabrik, wonge senengane mendem ngombe bir, mendem dituturi gak kena. Akhirnya kiainya pinter, dikancani. Kali kiai ngancani, ditawani, "Yai, derek minum ta?" "Ora, ya tak kancani." Kancani, nek perlu aku melok nyumbang ya ora apa-apa. Ini kan fikih dakwah ya. Fikih dakwah itu bukan fikih restoratif, tapi fikih ruang tamu. Restorasinya Anda bisa berdebat dalam basul masail, tetapi ketika di ruang tamu berbeda karena fikih dakwah. Ayo tak kancani. Barang-barang mendem, ono suara adzan. Jadi kiai ini loh, "Nek, sampean mendem kan saya temani. Sekarang waktunya saya sholat, tolong kamu jadi makmum ya." Loh kok ngoten ya? Ya besok kalau mabuk lagi tak sumbang, tidak apa-apa. Ketika kiai yang ngimami pinter, habis sholat, karena yang di belakang suka mabuk minum bir, ketika sholat, habis sholat kiainya wiridnya, kata Mbak Imran, bukan kok astagfirullahaladzim, tapi apa? Asyrab birto gak asyik, asyrab birto. Ayo bareng-bareng, asyrab birto gak asyik, asyrab birto. Coba, karena agama ini harus bersentuhan dan manusia sebagai objek, dan manusia hidup di berbagai macam negara dengan budaya dan latar belakang yang berbeda berdiri negara.
tentu Islam datang dengan wajah yang berbeda juga. Ini yang disebut dengan Islam Islam yang penuh dengan rahmat. Dari gambaran yang lebih makro disebut dengan Islam rahmatan lil, tapi khosoisnya disebut dengan Nusantara. Makanya berbeda. Berbedanya bukan Islam, tapi gaya keislamannya. Maka insya Allah NU membawa keberkahan Pak Bupati. Insya Allah membawa keberkahan. Apa membawa keberkahan? Pak Bupatinya juga membawa keberkahan untuk NU. Betul apa enggak? Alhamdulillah. Saya senang sekali. Terakhir, ada al-wa'yu. Jadi kalau al-jam'iyah itu berarti organisasi, kalau jamaah dan berangkatnya adalah dari kultur. Jadi kalau mereka biasa dari dulu, para ulama, para wali juga dibaan, ya tahlilan, ya. Dan NU ini bukan hanya 120 juta Gus di Indonesia ini. Ya benar, kalau jumlahnya mungkin yang punya Kartanu 98 juta, itu yang punya Kartanu. Tapi kalau yang tidak punya Kartanu kan lebih banyak. Ada yang memperkirakan 130 juta. Tapi teman-teman NU itu miliaran. Percaya enggak? Percaya enggak? NU di Indonesia jumlahnya ada 120 juta kata pengamat. Ada yang mengatakan 123 juta seluruh Indonesia. Itu NU-nya. Tapi teman-temannya NU banyak sekali. Kenapa? Karena NU kalau berdoa suka baca wasilah. Coba, ila hadratin nabiyil mustafa, temannya Nabi. Wa ala alihi, keluarga Nabi. Wa ashabihi, wa tabi'in, wa tabi'it tabi'in. Wis ngono ditambah wal malaikatil. Oh, jadi wong NU koncone ya koncone malaikat. Kalau bicara malaikat saya ingat ada cerita Kiai Edam Khalid dulu ketua umum PBNU kan. Beliau ada orang mati mentalkin. Kan orang sini kalau mati ditalkin enggak? Ditalkin. Ya fulan. Fulan, kalau datang malaikat, dua malaikat bertanya kepadamu, siapa Tuhanmu? Jawab dengan tegas, jangan ragu ya. Untung jenazahnya nggak jawab. Kalau jawab kan oke, kan gitu. Ya. Ada orang anti talqin bilang, ini kiai gila ini. Orang sudah mati kok diajari. Kata Mbak Edam Khalid apa? Kalau logika yang Anda bangun seperti itu, yang lebih gila itu mungkar nakir. Sudah mati ditanya. Lalu sudah mati kok masih tanya man robbuka, coba. Karena kita yakin bahwa orang mati itu kehidupannya hakiki. Kehidupan hakiki adalah kehidupan fama ya'mal misqala zarratin khairai wa ma ya'mal misqala zarratin. Ini kehidupan hakiki. Kehidupan kita kan kehidupan majazi. Saya bisa melihat Anda karena tidak terhalang. Kalau terhalang oleh kopiah saja Anda tidak terlihat. Karena hubungan kausal itu namanya kehidupan majazi. Kehidupan majazi. Makanya orang bijak mengatakan selembar daun mangga bisa menutupi dunia. Tidak percaya, ambil daun mangga, tutup noneng meripatmu, dunia raketok gini apa nggih? Dan ini namanya kehidupan majazi. Nah, tadi wal malaikatul muqarrabin sudah, wal aulia wasyuhada. Coba teman-temannya orang NU itu bukan hanya banser temannya NU Pak, tapi juga malaikat, tapi juga nabi, keluarganya, para habaib. Coba teman-temannya NU, para aulia, mungkin apa nggih? Wis ngono mbah, jamil mukminin wal mukminat wal muslimin wal mus. Karena orang NU mati itu nggak dianggap lepas. Ya mungkin nanti ada jenazah rapat lah, kalau ada rapat apa PCNU atau apa itu para jenazah mungkin di sana juga rapat. Karena NU ini tahun 45 saja menjadi ormas terbesar di dunia dan insya Allah di akhirat. Dan di mana ciri khas NU? Selalu membawa kedamaian. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Jadi ini yang terakhir adalah al-wa'yu asy-syu'abi al-hukumi wal watani wasyu'abi. Kesadaran berbangsa dan kesadaran berbangsa dan dalam uraian ini sudah cukup apa yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, sudah lebih dari cukup. Saya cuma menambahkan, Indonesia ini negara yang luar biasa. Okay? Penduduknya terbesar nomor 4 di dunia. Padahal sudah digalakkan KB.
Wis ngono menggara-gara sarung lo gampang nyopote. Satu terbesar itu mana? Cina ya. Yang kedua India. Ya, India. India itu yang nyanyi itu loh. Tumpa Iwa itu. Ini India. Yang ketiga Amerika. Yang keempat Indonesia. Penduduknya terbesar di dunia. Nomor 4. Pulaunya terbanyak di dunia, 17.504 pulau. Itu belum lagi kalau bajumu jarang-jarang dicuci, lebih banyak pulaunya, leres bu. Pulau. Apalagi sukunya terbanyak di dunia, 714 suku. Betul apa tidak? Bahasa daerahnya 1313. Menurut salah satu catatan ahli bahasa, di Jawa saja ada aku, ada engsun, ono kulo, ono kawulo, ono kue, ono seliramu, ono siro, ono sampeyan, ono jenengan. Ini baru di Jawa itu sudah segitu banyak. Bahasanya 1313 bahasa. Gunungnya pasak bumi. Tidak ada gunung di Indonesia. Di Asia akan terjadi sering gempa setiap 3 bulan sekali. Hutannya paru-paru dunia. Semua yang ada di dunia ada di Indo. Kalau di Indonesia tidak ada karena Tuhan gak bikin. Kholdi saja ada di Indonesia kok. Itu tanaman akhirat. Coba apa yang tidak ada? Binatang. Coba sampean datang ke Jepang, cari namanya undur-undur. Apa meneh tumo. Di Indonesia ini juragan tumo kok. Ya Allah. Apa yang ada di dunia ada di Indo. Unta ning kebun binatang sak pirang-pirang ning Surabaya, Pak. Malah ning Arab warang-arang unta. Apa yang tidak ada di Indonesia? Indonesia ini qita'atun minal jannah, sepotong dari surga. Mungkin Allah bikin surga kelebihan tanah dilempar jadi Indonesia. Luar biasa. Indonesia. Apa non? Orangnya sakti-sakti itu kata kiai-kiai. Bocah cilik panganane molen. Kalau di Jawa ada ibu hari raya makan jajan tanya, mangan apa bu? Kuping gajah coba. Kuping gajah siapa yang berani makan kalau nggak ibu-ibu? Apa mana jari contohnya niku? Orang Amerika naik ke bulan, orang Indonesia belanja di matahari kok. Lo gak kepanasan, orang Indonesia biasa-biasa saja. Non, ini Indonesia. Semua bisa rukun, damai, baik. Karena negara ini diperjuangkan oleh semua agama. Islam iya, Nasrani iya, Buddha iya, Hindu iya. Maka yang diangkat menjadi undang-undang, yang diangkat menjadi asas bukan teks dari agama, tetapi nilai-nilai universal dari agama. Apa? Ketuhanan. Apa? Kemanusiaan. Apa? Persatuan. Apa? Kerakyatan. Apa? Keadilan. Dan kemudian ajaran itu berlaku dalam civil society. Anda bisa Thailand dengan nyaman. Niki di Indonesia. Coba kalau saya di Mesir dulu mengumpulkan 20 orang, datang Pak Surtiyatul Adab, tapi saya kan punya bitokoh. Saya ini lulusan dari Daurah Al-A'immah wa Du'a. Saya punya kartu. Saya boleh di Mesir bicara di depan umum. Saya mengumpulkan 20 orang, datang Surtiyatul Adab, Pak, nanya, kalau tidak ditahan saya. Di Indonesia ini mubalek suka miso saja laku kok. Gini apa nggih? Luar biasa, Masya Allah. Pengajian bisa nutup jalan, bisa di lapangan. Anda tidak akan pernah menemukan di Saudi. Anda tidak akan pernah menemukan dimanapun. Saya pernah dicat di Ghana, Afrika. Saya pernah diundang juga di mana?
Tidak ada. Maka alhamdulillah Allah memberikan kita sebuah bangsa yang insya Allah menjadi baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, yang mana penduduknya kebanyakan adalah orang N, dan bertanggung jawab atas negara ini, bertanggung jawab atas negara kesatuan Republik Indo. Maka dari 5 kesadaran ini menjelang abad kedua, menghadapi abad ke-1 dan masuk ke abad yang kedua, jagalah al-wa'yu ad-din, ditingkatkan kesadaran beragama, kemudian kesadaran bermasyarakat. Kita pilih pimpinan yang mencintai NU, betul apa enggak? Sampean masya Allah, ngumpul 200 juta iki urunan sakmene iki oleh iku mok 300.000 iki. Tapi nak karo bupati sing loman niku enak nggih. Karo bupati sing loman ora usah urunan, diketokno 30, engko sisane njupuka gitu. Gus Ali iki guya-guyu. Maka ulama dan umara bersatu baik. Alhamdulillah. Iya betul. Kalau kiai sama pejabat ditanya beda-beda ya. Kalau kiai ditanya, "Yai, Anda milih surga, milih akhirat, apa milih dunia?" Kalau kiai mestinya milih dunia. Gus Ali sampean milih akhirat, napa milih duit? Duit. Tapi kalau pejabat ditanya, milih duit apa akhirat? Pilih akhirat. Anda tahu? Karena karakter manusia itu menyukai apa yang dia tidak punya. Kalau pejabat itu punya dunia tapi belum tentu punya. Kalau ketua NU kebanyakan akhirat tapi orang paten duwe du. Nah, watak manusia kan suka apa yang dia tidak punya. Lah ngoten nggih. Kalau saya disuruh milih, "Gus, sampean milih duit apa akhirat?" Tak pilih duit. Mergo napa? Iku aku sing ra duwe. Lah nek takok ayat aku gudangi. Kalau tak mau ceramah kita hobinya. Jadi ini ya mudah di dua orang. Makanya kalau ada pejabat kumpul dengan ulama adalah pejabat yang cerdas. Kalau ada ulama akrab dengan pejabat, ulama yang pinter. Duh Gus, takkan dan ya guyu-guyu tak Gus. Gus Ali ini. Kalau pejabat kumpul sama kiai, pejabat yang cerdas. Di samping beliau tahu tentang urusan dunia, tidak lupa dengan urusan akhirat. Kalau ada kiai akrab dengan pejabat, kiai yang pinter. Di samping tahu urusan akhirat, tidak lupa urusan proposal. Ya. Ya ini kan dua-duanya jadi penting. Makanya ini kalau dua ini baik, umat baik. Kalau dua ini tidak baik, tidak baik. Saya berdoa mudah-mudahan ke depan Manokwari ini menjadi mantiqatan thayyibatan wa rabban ghafura, menjadi daerah yang makmur, yang sentosa, dan insya Allah dengan berkah hujan ada berkahnya, ada rahmatnya, ada rizkinya, ada anugerahnya. Terima kasih hujan. Mudah-mudahan membawakan rahmat. Al-Fatihah. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau tidak bisa maksimal karena memang keadaan, tapi saya berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah menurunkan maghfirah kepada kita semua atas kenggeremengan kita atau atas karena gregetan kita, wah kok udan, tidak begitu. Tapi kita mohon kepada Allah, ke depan insya Allah Manokwari akan semakin baik, insya Allah semakin baik di bawah kepemimpinan beliau berdua. Al-Fatihah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.